bahwa di Bengkung ini adalah bahasa gaib, bahasa langitan, area antena dunia. Ya, tapi Uluk Salam Mulia ini saya mengatakan di sini, semoga karena saya betul-betul mendapat bisikan atau wangsit bahwasanya Bengkung itu area antena dunia. Lah, yang termaksud area antena dunia, ya, area antena dunia. Contoh, area antena dunianya Kanjeng Nabi Muhammad itu di Gua Hiro. Ya. Bisa paham ya? Untuk membangun kembali yang mendamba-dambakan Nusantara menjadi mercusuar dunia, ya. Lalu ketone koyo yoyo, ya. Lalu Majapahit jilid 2, kan banyak nih orang yang berkoar-koar seperti itu loh. Orang yang berkoar tidak rela budaya Jawa itu tenggelam. Mari kita bangkitkan budaya Nusantara, tapi kenyas godong tok, meranyas lambene tok, atau kasarnya itu cocote tok. Ketika untuk melakoni, ya jangankan kalau sekarang kan semboyannya Nusantara NKRI harga mati, jangankan mati, ya jangankan mati, melarat, ya melarat dan bertapa saja pada nggak berani. Tapi Uluk Salam Mulia Salam mulia Ki. Salam mulia. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Begini Ki, ini saya mau bertanya sama Ki Dharma. Itu ada yang masih ganjal di hati saya itu Ki. Itu kenapa Ki Dharma itu memilih tapa beratanya di tempat ini di Jogja. Sedangkan dulu rencana semula awal kan Ki Dharma mau tapa beratanya kan di Gunung Selok gitu Ki. Itu sebenarnya gimana dan ada apa di sini gitu Ki? Mohon penjelasannya, monggo Ki. Wilayah yang jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi Uluk Salam Mulia. Kalau tempat itu kan biasanya orang dulu, leluhur kita itu, kita nggak mengagungkan leluhur, tapi kita menapak tilas lalu tuturi dan kita berupaya untuk menyempurnakan. Itu kepentingan mengapa harus manusia ada keturunan, ya. Mengapa manusia harus ada keturunan menurut saya. Jadi kalau leluhurnya itu belum sempurna, kita berkewajiban untuk menyempurnakan. Sebab paham Jawa ini tidak ada paham surga neraka, gitu loh. Paham Jawa itu nggak ada paham surga neraka, tapi adanya itu kasampurnan dan manasar, gitu cara gampangnya lah. Kategori mati itu ada 3, pati nista, pati madya, pati sempurna. Lah setidaknya ini setiap manusia bisa pati sampurna atau madya. Madya ini masih perlu anak cucu lah. Dalam rangka ini saya tidak menyembah leluhur di sini di Jogja, dari Panembahan Senopati sampai dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya kita tahulah tidak untuk disembah, ya. Nah, namun kita menapak tilas dan lalu kita berupaya lebih menyempurnakan. Apakah manusia itu cukup kadigdayan? Apakah manusia itu cukup cara kasarnya kaya raya, ilmu kekayaan? Bukan sebatas itu. Jadi saya menjelaskan sedikit ya sebelum menjelaskan tempat ini. Jadi kewajiban manusia itu adalah menyempurnakan nuhoni hajat-hajat leluhur. Kalau saya Nusantara, kalau setidaknya Mas Yono ya kakek, nenek, buyut dan sebagainya, begitu loh. Artinya saya sedang melaksanakan hajat-hajat leluhur panjenengan semua yang belum sampai kepada kasampurnan. Ada yang matinya mungkin dicegal orang, ada dibunuh orang gitu, atau kecemplung sier, atau ketabrak motor. Ini kan masih belum tahapan sempurna, ya. Artinya semestinya bukan saya minta dihormati atau dijunjung-junjung tinggi, dan saya bukan tipe yang demikian. Mestinya paham dengan spiritual sejati dan spiritual yang bulpiri. Bulpiri itu ya spiritual yang untuk kedok mencari makan, tidaklah itu dukunya, tidaklah itu agamanya, itu kan nilai-nilai spiritual ada. Namun sebagai kedok mencari makan itu nggak bisa dibohongi zaman ini, gitu loh. Saya akan menjelaskan bahwa leluhur kita dulu itu melakoni yang demikian itu sesuai dengan petunjuk, ya, sesuai dengan ilham ilahi. Petunjuk itu nanti kalau saya bilang mungkin petunjuk bisikan iblis, bisikan apa, kayak tahu-tahu iblis kan banyak itu yang memponis. Ki Dharma itu
bisikan dari iblis mungkin gitu loh. Kan kita sudah bisa meng-cross check ya, karena saya melakoni ini dari SMP gitu loh. Dari SMP bahkan dari SD, tanyakan keponakan saya. Artinya bisa ditanyakan ke Mbak Yu saya, ke kakak saya, kalau saya dari SD itu sudah memang tertulis untuk yang demikian, melakoni nilai-nilai spiritual keluhuran. Mengapa saya memilih tempat di Sendang Bengkung ini? Secara jujur saya sekarang terbuka Sendang Bengkung ini. Jadi saya ada sebuah hal yang patut saya ceritakan, dan tentunya ini adalah bahasa langitan menurut saya, bukan bahasa dari buku tapi bahasa dari laku, dan niscaya ini tidak akan didapat dari buku atau dari guru-guru spiritual jenengan sekalipun. Itu saya nggak gila nih dada, tapi dari guru spiritual jenengan siapapun itu dukunya itu kayaknya nggak mungkin akan dapat. Bahwa di Bengkung ini adalah bahasa gaib, bahasa langitan, area antena dunia. Ya, tapi Uluk Salam Mulia ini saya mengatakan di sini, semoga karena saya betul-betul mendapat bisikan atau wangsit bahwasanya Bengkung itu area antena dunia. Lah, yang termaksud area antena dunia, ya, area antena dunia. Contoh, area antena dunianya Kanjeng Nabi Muhammad itu di Gua Hiro. Ya. Bisa paham ya? Paham. Antena, area antena, ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu di Gua Hiro. Ya. Lalu area antenanya Nabi Musa itu di Gunung Tursina apa gunung apa itu, ya kan? Ya. Lah, terus area antenanya Prabu Airlangga kalau di Tanah Jawa itu di Sendang Made Jombang kalau nggak keliru gitu. Ya. Lalu pamukswanya itu kalau nggak keliru di Candi Jolo Tundo kalau nggak keliru gitu loh, karena saya ingatan kan terbatas gitu ya. Lalu mohon maaf, area antenanya Raden Wijaya Majapahit itu di Alas Tarik. Area antena mendapat wangsit atau mendapat petunjuk untuk berdirinya kerajaan Majapahit itu Raden Wijaya itu di Alas Tarik. Nah, lalu tapi Uluk Salam Mulia, area antena setelah runtuhnya Majapahit, ya, area antenanya Mataram itu ya, ada di Giring, ya, Ki Ageng Giring, di Sodo Giring gitu loh, ya. Area antenanya Panembahan Senopati, taruhlah Ki Ageng Giring ya, yang menumbuhkan Panembahan Senopati itu di Mbang Lampir, ya, di Kembang Lampir, ya, di Ki Ageng Giring sana gitu loh. Ya, jadi ini jelas bahwasanya lah ini Mataram ini kan sudah selesai taruhlah wahyunya. Nyatanya sekarang ono ratu dan tandarbe panguwoso kecuali Ngayogyakarta Hadiningrat karena ada istimewaan ya, keistimewaannya gitu yang masih punya penguasa, dan karena undang-undang daerah istimewa langsung menjabat gubernur. Namun Raja Solo, Raja manapun, Aceh termasuknya sekarang sudah Ratu Datandarbe Panguwoso. Lah, ini untuk membangun kembali yang mendamba-dambakan Nusantara menjadi mercusuar dunia ya. Lalu ketone koyo yoyo ya. Lalu Majapahit jilid 2, kan banyak nih orang yang berkoar-koar seperti itu loh. Orang yang berkoar tidak rela budaya Jawa itu tenggelam, mari kita bangkitkan budaya Nusantara, tapi kenyas godong tok, kemranyas lambene tok, atau kasarnya itu cocote tok. Ketika untuk melakoni, ya jangankan kalau sekarang kan semboyannya Nusantara NKRI harga mati, jangankan mati ya, jangankan mati, melarat ya, melarat dan bertapa saja pada nggak berani. Nah, apalagi kalau tawaran mati. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya area antena dunia ada di Sendang Bengkung. Untuk apa area dunia ini? Ya, untuk menurunkan ilham penataan Majapahit jilid 2. Orang yang pada ngomong itu ya Majapahit jilid 2 ini ya, taruhlah perlu kita uri-uri, atau ya tempatnya nggak bisa geser dari situ gitu, karena area antena dunia. Lah, ini mengapa kalau dulu mungkin area antena Nusantara ya, ketika itu
Raja Wijaya atau Raden Wijaya di Alas Tarik itu mungkin area antena Nusantara. Lah kalau sekarang karena sudah sawat tombal ambil, ramalannya leluhur itu akan menjadi mercusuar dunia, maka ini area antena dunia untuk merakit ibaratnya ilham-ilham dari langit, lalu disampaikan, nanti terkodifikasikan atau terbukukan untuk anak cucu Nusantara. Jadi saya mengatakan Bengkung ini ya, pertapaan Bengkung yang ada sendang bengkungnya ya, ini saya mengatakan adalah area antena dunia. Disinilah ilham itu turun, dan niscaya Tabe-Tabe Salam Mulia dari leluhur Nusantara yang tertinggi, Brahmananya sampai dengan raja-raja yang muksa ini berada di sini untuk saat ini. Keniscayaan pula ya, pertapaan ini adalah sangat tepat untuk kita melakoni Taupo Broto ya, merakit Nusantara ke depan akan seperti apa. Saya rasa demikian.